Bismillahirrahmanirrahim. Kita lagi punya bisnis sama temen nih. Udah modalnya cukup, konsep bisnisnya udah mateng, marketingnya udah ahlinya. Kenapa masih rugi aja? Udah berjalan sekian tahun, rugi sampai hampir bangkrut. Jangan hanya cari tahu kesalahan teknis. Oh kayaknya nih konsep marketing kita masih kurang bagus nih, sales kita kurang jago nih, atau branding kita kurang bagus nih dan seterusnya. Bukan hanya itu yang perlu kita evaluasi. Nomor satu, evaluasi dulu hubungan kita dengan Allah SWT. Setiap kali kita punya masalah, pertama yang harus kita tanya, jangan-jangan saya nih ada masalah sama Allah. Jadi bisa jadi seorang kakak sama adik itu gak akur, bisa jadi suami istri gak akur, mertua dengan menantu gak akur, teman dalam satu tim gak akur, dan seterusnya. Itu penyebabnya kenapa? Hubungan kita dengan Allah kurang akur. Sehingga Allah tidak memperbaiki hubungan kita dengan makhluk. Nah setelah masalah kita dengan Allah udah kita evaluasi, poin yang kedua tuh coba evaluasi lagi hubungan kita dengan orang tua. Mungkin masalah kita itu karena hubungan kita dengan orang tua yang kurang baik. Karena ini juga sangat berpengaruh teman-teman dalam hidup kita. Terutama dengan ibu. Kalau dengan ibu, berbuat baik. Kalau dengan ayah, minta kebaikan. Apa kebaikannya? Doa. Jadi kalau kita nanya ke Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak dapat kebaikan dari saya? Kan ibumu, ayahmu ya. Tapi kalau kita nanya, siapa orang yang paling berhak saya minta doa darinya? Ayahmu, ibu, pasti gitu. Jadi kalau berbuat baik, ibu dulu. Kalau minta doa, ayah dulu. Kalau kita dapat kebaikan misalnya, nilainya bagus. Yang pertama dapat berita nilai kita bagus itu siapa? Ibu kita, karena menyenangkan hati, ibu dulu, baru ayah. Tapi sebelum ujian, yang ditelepon, ayah dulu, baru ibu. Yang ketiga, kalau kita punya masalah, evaluasilah hubungan kita dengan pasangan. Kalau yang udah punya, kan suka ada masalah. Kadang sebulan sekali ada masalah, kadang seminggu sekali ada masalah, kadang setiap hari ada masalah. Terutama hubungan seorang istri kepada suami. Kenapa? Karena salah satu yang menyebabkan hidup kita nggak berkah, tidak ada ridho dari suami kita. Kata Nabi kepada para sahabat-sahabiat, tahukah kalian siapa orang yang paling dijamin masuk surga? Orang yang dijamin masuk surga adalah seorang perempuan yang ketika dia ada masalah dengan suaminya, dia segera datang dan dia jabat tangan suaminya, dia cium tangan suaminya, maka Allah langsung menjatuhkan ridho kepada dia dan dijamin masuk surga. Tapi salah suami Ustaz, ini bukan soal siapa benar siapa salah, tapi siapa yang mau ngalah. Siapa yang paling sering datang duluan dan berdamai, maka di antara mereka berdua dialah orang yang duluan masuk surga. Yang terakhir, kalau kita punya masalah, punya musibah, coba periksa hubungan kita dengan makhluk, dengan siapa aja. Jangan-jangan kita pernah ngezolimin orang lain, karena bisa jadi masalah kita itu gara-gara doa orang yang terzolimi. Gimana kalau orangnya udah gak kenal lagi Ustadz, kayak di jalan ketemu terus gak sengaja kita ngejipratin air. Tebuslah kesalahan itu dengan cara, kalau kita udah berusaha ya mencari orang yang gak dapat, maka tebuslah dengan cara berbuat baiklah dengan kebaikan yang sama kepada orang lain. Mudah-mudahan itu akan menggugurkan dosa kita kepada orang tertentu. Hati-hati dengan ketidaksengajaan kita, apalagi sengaja. Banyak istighfar, banyak berbuat baik. Tebuslah kesalahan kita dengan sedekah, tebus kesalahan kita dengan memaafkan orang lain. Itu cara-cara kita nebus kesalahan kepada orang yang kita udah gak kenal. Kalau masih kenal, coba berusaha untuk minta maaf dia. Udah minta maaf gak dimaafkan, serahkan itu kepada Allah. Yang penting kita udah ikhtiar.